Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, dimulai level apapun Anda mulai mengenal bisnis ini, bahwa hari ini rahasia yang terbesar, sukses yang bisa Anda dapatkan, sukses di depan mata Anda, itu bukan karena siapa-siapa. Tapi karena, mari kita buka rahasia berikut ini. Saya dulunya, teman-teman mau lihat saya dulunya? Mau? Oke. Nah, ya ini ada trio, jangan trio kuek-kuek dong ya. Oke deh, trio macan, waduh lebih parah. Jangan, karena ini pemalu-pemalu semua ya. Kalau lihat aja tuh gayanya, terus bisa kenalin nggak saya yang mana? Yang paling kecil. Terus teman-teman lihat ya, ini adalah psikologi. Kalau kita lihat orang foto, itu misalnya begini, udah pasti tuh. Itu menunjukkan banget dari kecilnya kelihatan ya. Saya nggak ada kecentil-centilnya, tapi pemalu. Jadi kenapa foto ini yang saya munculkan? Saya adalah anak ke-12 dari 12 bersaudara. Ya, luar biasa. Boleh berikan aplaus buat papa mama saya. Hebat loh, mama saya tuh hebat loh. Kenapa 12 anak? Hidup pula. Ya, hidup semuanya ya. Nah, kenapa foto ini? Karena kami bertiga, 3 kakak beradik ini yang paling dekat, paling akrab ya. Urutan nomor, ini udah jelas nih, urutan nomor 10, nomor 11, dan nomor 12. Nah, ya, enak kan hitungnya ya. Jadi kalau kesebelasan sepak bola, itu saya jadi jurinya. Pas 12. Nah, seorang yang pendiam, seorang yang pemalu, tidak banyak teman, kutu buku, kerjanya baca aja. Seorang yang tertutup, sangat tertutup bahkan. Saya nggak pandai bicara. Aduh, mau bicara, kalau tadi Mbak Dini cerita ya, itu kayaknya sesuatu yang problem banget deh ketemu orang baru. Itu saya dulu gitu. Tapi ternyata background orang-orang sukses itu adalah sebenarnya sama. Kalau saya tarik mundur, semuanya sama. Kenapa orang bisa berubah? Pasti ada sesuatu. Ternyata semuanya berawal dari sini. Saya yang tadinya pemalu, saya susah untuk mengungkapkan isi perasaan saya. Saya adalah orang yang tidak bisa mengekspresikan maksud hati saya. Jadi saya senang banget nulis. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nulis. Saya kalau mau cerita tentang kakak saya mau cerita tentang maunya saya hari ini mau ngapain nih. Terus saya mau berbicara sama Tuhan. Bayangin bicara sama Tuhan aja, doa aja saya tulis. Saking nggak bisa ngomongnya. Kalau doa mah doa aja langsung Tuhan gitu ya. Ini enggak, saya tulis Tuhan, hari ini saya seperti itu. Jadi saya suka banget nulis. Dan ternyata setelah sampai sekarang saya bilang Tuhan tuh luar biasa loh. Sangat luar biasa memimpin hidup saya langkah demi langkah. Kenapa? Karena ternyata segala sesuatu yang saya pernah tuliskan, yang pernah saya pikirkan, yang pernah timbul dalam benak hati saya, saat ini dipenuhi 100% oleh Tuhan. Dan melalui apa? Melalui Oriflame. Jadi, mungkin sekarang teman-teman Bapak Ibu sekalian mengatakan tentang buku impian. Mungkin Bapak Ibu sekalian bilang, pada saat mungkin apply ini, dia bilang, ayo tulisin dream board, ya. Apa nih impiannya? Ah, itu mah terlalu teoritis. Ah, malu, gitu kan? Mungkin ya, tapi saya katakan seorang Cynthia itu bermulai dari sini. Saya menuliskan sekecil apapun yang saya inginkan. Nah, pasti teman-teman penasaran, apa sih sebetulnya yang diinginkan seorang Cynthia dulunya? Pada saat dia masih SD, pada saat dia sekolah SMP, SMA, kuliah, bahkan pada saat dia sudah mulai masuk ke dalam kejamnya dunia kerja. Kenapa saya katakan kejamnya dunia kerja? Dulu saya kerja, Bapak Ibu sekalian, gaji saya 750.000 sebulan. Keterlaluan ya. Tapi ternyata keterlaluan itu yang membuat saya mulai mencari sesuatu yang lebih baik. Dan di Dream Book inilah, di buku harian. Kalau dulu kita bilangnya apa? Buku harian. Nah mungkin teman-teman suka nih nulis buku hariannya tulisannya yang lebay-lebay gitu ya. Nah sekarang ganti, buku harian saya tuh menceritakan tentang impian saya, gambaran tentang impian saya. Jangan pernah takut. Apa sih yang saya inginkan hari ini, besok, ya? Nah, impian masa kecilku saya akan sharing mulai dari yang pertama. Dulu saya tuh paling
nih ya, dengan pakai sepatu high heels. Aduh, senang banget, apalagi kalau dia datang tuh kedengeran tok 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 gitu kan. Saya bilang, ih keren ya, waduh nanti saya pingin nih kayak gini, punya high heels, keren, cantik ya. Kenapa? Karena kalau wanita itu kayaknya kalau pakai high heels tuh jadi seksi, jadi cantik gitu. Terus saya bilang, oh pasti mahal nih ya. Dan saking senangnya sama high heels, bayangkan teman-teman, dulu waktu saya masih SD mungkin kelas 2 atau kelas 3 gitu deh. Kakak saya punya high heels di rumah, saya pakai. Saya jadi belajar guru-guruan, ada teman jadi murid, saya jadi guru. Terus kita main ini, kalau di tempat saya itu namanya Yiye. Tahu nggak? Tahu ya, dari Sumatera ya? Nah, Dian tahu nih sama Eka nih. Ya, itu Yiye, jadi karet gelang diikat, disambung-sambung, kita loncat. Kebayang nggak sih, saking pengen dengar ketok-ketok-ketoknya, saya pakai sepatu high heels untuk main Yiye. Dan akhirnya, saya tergelincir dan terjadi sesuatu di pergelangan kaki saya, ternyata retak dan 1 bulan penuh saya nggak bisa jalan. Hanya gara-gara yes, oke, tapi nggak apa-apa ya. Lalu melihat itu para model-model gitu ya, artis-artis pakai baju keren ya, kayaknya mahal nih baju-baju ginian gitu ya. Nanti deh pertemuan berikutnya ya, saya sampai akhirnya punya baju yang seperti ini gitu kan, saking senengnya. Dan terus saya pikir punya baju seperti itu pasti mahal. Terus tapi nggak kepikir sih, emang saya jadi apa kok demen baju-baju gini. Kalau sebenarnya artis ya wajar lah ya kan. Terus kalau saya untuk apa gitu. Tapi ya itulah figur yang saya inginkan dari saya masih kecil. Lalu, nah ini yang sangat menarik. Saya juga memimpikan pingin nanti pada saat saya kerja, pada saat saya mengabdikan ilmu saya dan kehidupan saya ingin punya satu komunitas, saya ingin punya lingkungan kerja yang membangun orang-orang yang sangat positif, orang-orang yang punya drive yang sangat tinggi untuk sukses. Itu bayangan saya tuh, masih sekolah dulu. Lalu, pada saat saya kuliah, saya setiap hari itu pasti lewat di depan jalanan Es Parman yang selalu ngelihat ke mall Taman Anggrek, apartemen Taman Anggrek. Dan waktu itu, saya masih kuliah, dan saya naik itu tiap hari itu Metro Mini B91 nomornya. Itu nggak mungkin lupa, jadi kalau saya tidur pun pasti ingat. Kenapa? Karena itu kendaraan yang selama bertahun-tahun bawa saya gitu ya. Tapi tiap hari saya lihat, saya bilang, ih keren ya, Tuhan saya pingin suatu hari saya pingin punya apartemen di sini. Dan itu adalah impian saya dulu. Sudah kenal Oriflame? Belum, oke. Lalu saya pingin punya rumah mewah, ya rumah mewah ini apa sih? Rumah bukan mewah karena kemewahan, tapi saya nyaman di sana. Saya bisa berenang, saya punya tempat khusus, saya bisa punya tempat untuk berdoa, pokoknya semuanya deh. Terus kalau ada yang datang punya tempat yang kamar yang banyak gitu ya. Nah ini salah satu dream saya. Yes, sebentar aja karena nanti panjang ya. Teman-teman pasti mikir, loh kenapa ada foto Andi Lau di sana? Jadi waktu saya sekolah dulu, ya ini semea ceritanya. Saya tuh mengagumi banget sosok seorang Andi Lau. Sampai ada teman-teman saya, saking saya kalau senengnya kalau cerita gitu sampai dia bilang, lu ngapain sih Andi Lau tuh homo katanya. Jangan salah, saya bilang tetap seneng banget. Saya tuh sangat senang. Sampai otak saya langsung mikir, wah gimana caranya supaya bisa ketemu dia? Sampai kepikir kalau mau ketemu dia kayaknya saya harus ke Hong Kong deh. Ya, harus ke Hong Kong. Mungkin sama kayak kita nih ya, tinggal di kampung, pingin ketemu sama siapa misalnya. Kalau tadi Mbak Nat cerita tentang Syahrini gitu ya. Oh, saya demen banget sama Syahrini. Pasti mikirnya mesti ke Jakarta. Kenapa? Kalau tinggalnya di Bangka terus nggak mungkin ketemu sih. Ya, sampai umur 100 tahun juga nggak ketemu gitu ya. At least pindah dulu deh, datang dulu ke Jakarta. Nah saya punya mindset, saya pingin nih ke Hong Kong. Sehingga langsung saya kepikir, waktu itu belum kerja ya, sampai kepikir, Tuhan nanti kalau saya udah kerja, saya udah lulus, saya akan nabung duit banyak, dan saya akan berangkat ke negara impian saya, yaitu Hong Kong. Stop sampai sini ya.